Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang CAPM dan APT, di mana kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Aminah, dan 2 rekan saya, yaitu Gita Setia Andini dan Salsabila Fadilah. Untuk mempersingkat waktu, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Gita Setia. Kami persilahkan. Yang pertama, pengertian CAPM. Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan model untuk menentukan harga suatu aset pada kondisi equilibrium. Tujuannya adalah untuk menentukan tingkat pengembalian yang disyaratkan minimum dari investasi yang beresiko. Dalam keadaan equilibrium, RRR investor untuk suatu saham akan dipengaruhi oleh risiko saham tersebut. Dalam hal ini, risiko yang diperhitungkan hanyalah risiko sistematis atau risiko pasar yang diukur dengan beta, sedangkan risiko yang tidak sistematis dianggap tidak relevan karena risiko ini dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Next. Selanjutnya, asumsi-asumsi CAPM. Yang pertama, investor akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio yang optimal sesuai dengan garis portofolio efisien. Yang kedua, semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang identik. Tiga, semua investor memiliki periode waktu yang sama. Keempat, investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return yang bebas risiko. Next. Yang kelima, tidak ada biaya transaksi, pajak pendapatan, dan inflasi. Yang keenam, terdapat banyak sekali investor sehingga tidak ada investor tunggal yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Semua investor adalah price taker. Yang ketujuh, pasar dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Selanjutnya, capital market line. Capital market line adalah garis yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi portofolio efisien yang terdiri dari aset beresiko dan aset bebas resiko. Capital market line menggambarkan hubungan antara return ekspektasi dengan resiko total dan portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Dengan menggunakan CAPM, setiap investor memiliki portofolio pasar dan memberikan perhatian terhadap standar deviasinya karena mempengaruhi slope CML dan besarnya investasi di portofolio pasar. Selanjutnya, risk and return. Keinginan utama dari investor adalah meminimalkan risiko dan meningkatkan perolehan atau minimize risk and maximize return. Asumsi umum bahwa investor individu yang rasional adalah seorang yang tidak menyukai risiko, sehingga investasi yang beresiko harus dapat menawarkan tingkat perolehan yang tinggi. Oleh karena itu, investor sangat membutuhkan informasi mengenai risiko dan pengembalian yang diinginkan. Selanjutnya, aplikasi CAPM. Model yang dikembangkan CAPM menjelaskan bahwa tingkat return yang diharapkan adalah penjumlahan dari return aset bebas risiko dan premium risiko. Premium risiko dihitung dari beta dikalikan dengan premium risiko pasar yang diharapkan. Premium risiko pasar sendiri dihitung dari tingkat return pasar yang diharapkan dikurangi dengan tingkat return aset bebas risiko. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Salsabila Fadilah. Kami persilahkan.
selanjutnya yaitu bentuk matematika CAPM. Dengan rumus RS sama dengan RF ditambah beta S tanda kurung RM kurangi RF. RF biasanya didekati dengan tingkat retun suku bunga bank sentral. Di Indonesia umumnya risk-free aset didekati dengan tingkat retun suku bunga Bank Indonesia. Beta S didekati dengan menghitung data time series saham dengan data retun pasarnya. Penjelasan mengenai cara menghitung beta disertakan di bagian akhir ini. Dan RM didapatkan dengan meramalkan retun IHSG atau indeks harga saham gabungan. Dari definisi CAPM bahwa RM adalah tingkat retun pasar yang diharapkan, bukan tingkat retun pasar yang periode yang lalu. Untuk mendapatkan nilai RM tentunya harus dapat memprediksi berapa tingkat retun IHSG yang diharapkan. Contoh aplikasi menghitung RS, yaitu contohnya suatu sekuritas X yang mempunyai expected return 0,25 atau 27% per tahun dan nilai betanya 1,2, apakah sekuritas X ini layak dibeli atau tidak? Jawabannya RS sama dengan RF ditambah beta S tanda kurung RM dikurangi RF. RF sama dengan misal SBI 1 bulan saat ini adalah 0,6 atau 6% per tahun. RM sama dengan misal retun IHSG yang diharapkan saat ini adalah 0,25 atau 26% per tahun didapatkan dengan cara memprediksi retun. Beta S sama dengan 1,2, sehingga RS sama dengan 0,06 ditambah 1,2 atau 0,26 dikurangi 0,06 sama dengan 0,06 ditambah 1,2 atau 0,2 sama dengan 0,06 ditambah 0,24. Jadi RS-nya itu 0,3 atau 30%. Kesimpulan, dengan nilai beta 1,2, apabila retun yang diperoleh hanya 27%, maka harga sekuritas terlalu mahal karena retun wajarnya adalah 30%. Contoh aplikasi menghitung beta yaitu contohnya nilai beta dapat dihitung sendiri menggunakan data time series suatu saham atau industri dan time series retun suatu pasar, misalnya IHSG, NISE, dan lain-lain. Contoh perhitungannya, retun saham X dibandingkan dengan pasar. Tahun ke-1 retun saham X sama dengan min 0,05. Retun pasar dikurangi 0,12. Tahun kedua dikurangi retun saham X sama dengan 0,05. Retun pasarnya sama dengan 0,01. Tahun ketiga dikurangi retun saham X sama dengan 0,08. Retun pasarnya 0,06. Tahun keempat dikurangi retun saham X sama dengan 0,15. Retun saham sama dengan 0,10. Tahun kelima dikurangi retun saham X sama dengan 0,10. Retun pasarnya 0,05 sehingga rata-rata retun saham X adalah 0,066. Cara menghitung deviasi retun saham X tahun ke-1 sama dengan min 0,1160. Tahun kedua sama dengan min 0,0160. Tahun ketiga sama dengan 0,0140. Tahun keempat sama dengan 0,0840. Tahun kelima yaitu 0,0340. Menghitung rata-rata retun pasar adalah 0,02 sehingga deviasi retun pasar adalah tahun ke-1 sama dengan min 0,14000. Tahun kedua
min 0,0100. Tahun ketiga sama dengan 0,0400. Dan tahun keempat yaitu 0,0800. Tahun kelima yaitu 0,0300. Kalikan masing-masing deviasi return saham dengan deviasi return pasar, yaitu tahun ke-1 sama dengan min 0,1160 dikali min 0,14000 yaitu 0,0162. Untuk tahun keduanya yaitu min 0,0160 dikali min 0,011 sama dengan 0,0002. Tahun ketiga 0,0140 dikali 0,0400 sama dengan 0,0006. Dan untuk tahun keempatnya yaitu 0,0840 dikali 0,0800 sama dengan 0,0067. Untuk tahun kelima yaitu 0,0340 dikali 0,0300 sama dengan 0,0010. Jadi jumlahnya itu 0,0247. Cara menghitung di pangkat 2 kan deviasi return pasar yaitu tahun ke-1 sama dengan min 0,14.000 pangkat 2 yaitu 0,0196. Tahun kedua yaitu min 0,0100 pangkat 2 sama dengan 0,001. Tahun ketiga sama dengan 0,0400 pangkat 2 sama dengan 0,0016. Dan untuk tahun keempat sama dengan 0,0800 pangkat 2 yaitu 0,0064. Dan untuk tahun terakhir, tahun kelima yaitu 0,0300 pangkat 2 sama dengan 0,0009. Jadi jumlahnya yaitu 0,0286. Sehingga beta untuk saham X adalah 0,0247 dibagi 0,0286 sama dengan 0,86. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Next slide. APT yaitu Arbitrage Pricing Theory, atau kalau pada CAPM analisis dimulai dari bagaimana pemodalan membentuk portofolio yang efisien, atau karena market portofolio yang mempunyai kedudukan sentral dalam CAPM merupakan portofolio yang efisien. Maka APT mendasarkan diri konsep satu harga atau the law of one price, yakni bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik maaf ada gangguan sinyal. Jadi the law of one price yakni bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik sama tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda. Jadi apabila aktiva yang berkarakteristik sama tersebut terjual dengan harga berbeda, maka akan terdapat kesempatan untuk melakukan arbitrage dengan membeli aktiva yang berharga murah dan pada saat yang sama menjualnya dengan harga yang lebih tinggi sehingga memperoleh laba tanpa risiko. Lanjut. Jadi
Perbedaan antara kedua model terletak pada perlakuan APT terhadap hubungan antara tingkat keuntungan sekuritas, di mana APT ini mengasumsikan bahwa tingkat keuntungan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam perekonomian dan industri. Korelasi antara tingkat keuntungan dua sekuritas terjadi karena sekuritas-sekuritas tersebut dipengaruhi oleh faktor atau faktor-faktor yang sama. Sebaliknya, meskipun CAPM mengakui adanya korelasi antara tingkat keuntungan, model tersebut tidak menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi korelasi tersebut, baik CAPM maupun APT. Sama-sama berpendapat bahwa ada hubungan yang positif antara tingkat keuntungan yang diharapkan dengan risiko. Lanjut. Untuk risiko sistematis dan tidak sistematis, yang pertama, sistematis risk yang merupakan risiko yang mempengaruhi semua atau banyak perusahaan. Yang kedua ada unisystem risk yang merupakan risiko yang mempengaruhi satu atau sekelompok kecil perusahaan. Untuk formulanya yaitu R sama dengan I, R ditambah U sama dengan IR ditambah M ditambah E. Di mana M ini merupakan resiko sistematis dan E ini merupakan resiko tidak sistematis. Nah, resiko tidak sistematis dari perusahaan A tidak berkorelasi dengan resiko tidak sistematis dari perusahaan B. Maka korelasinya yaitu dalam kurung IA, IB sama dengan 0. Perbandingan CAPM dan APT. Untuk periode waktu atau horizon di CAPM itu ada, sedangkan di APT itu tidak ada. Untuk faktor resiko di CAPM itu hanya satu dan di APT faktor makro. Dari hasil presentasi kami dapat disimpulkan bahwa capital asset pricing model mengasumsikan bahwa para investor adalah perencana pada suatu periode tunggal yang memiliki persepsi yang sama mengenai keadaan pasar dan mencari mean variance dari portofolio yang optimal. Nah, capital asset pricing model juga mengasumsikan bahwa pasar saham yang ideal adalah pasar saham yang besar dan para investor adalah para price taker, tidak ada pajak maupun biaya transaksi. Semua aset dapat diperdagangkan secara umum dan para investor dapat meminjam maupun meminjamkan pada jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga yang tetap yang tidak berisiko atau fixed risk free rate. Nah, untuk perbandingan antara kedua model terletak pada perlakuan APT terhadap hubungan antara tingkat keuntungan sekuritas. Jadi, selain itu daya tarik APT juga kita tidak perlu mengidentifikasikan market folio yang merupakan efisiensi untuk menghitung beta dalam CAPM. Di samping itu, APT memungkinkan pengguna lebih dari satu faktor untuk menjelaskan tingkat keuntungan yang diharapkan. Sayangnya, untuk faktor kita identifikasikan dalam APT tidak kita ketahui banyaknya dan atau bisa kita kenali. Sebaliknya, untuk CAPM menyatukan faktor makro ke dalam satu faktor, yaitu return market portfolio. Mungkin itu hasil dari diskusi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan apabila ada kelebihan, alhamdulillah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.